Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama admin di channelnya Emir Aditya. Admin minta maaf ya karena dalam beberapa hari ini nggak sempat upload video karena ada acara keluarga ya guys ya. Nah di episode kali ini kita akan lanjutin lagi tentang ceritanya si Arion sama Olivia ya guys. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke ceritanya. Bab 94. Arion, apa yang dikatakan papamu itu benar? Olivia menggenggam tangan Arion dan sedikit menggelengkan kepala karena gugup. Olivia, percayalah padaku, kedepannya aku akan membuatmu bahagia, ucap Arion dalam hati sebelum dia menjawab pertanyaan mamanya itu. Arion jawab sayang, ucap Angel, yang juga sudah diselimuti dengan rasa penasaran. Pasalnya, Angel sangat menyukai Olivia. Tentu saja, apakah kau adalah seseorang pembohong? Hah? Aku bukanlah seorang pembohong. Jawaban Arion itu membuat Olivia menelan ludahnya dengan sulit. Bahkan Olivia refleks memejamkan matanya sebentar. Dia takut respon keluarga Arion akan sama dengan mamanya Andreas yang begitu menentang kebersamaan mereka berdua dulu dan melakukan kejahatan pada ibu Olivia. Arion menatap istrinya itu. Dia tahu Olivia sedang takut. Arion menggenggam tangan Olivia dan sesekali mengusapnya, membuat Olivia mengatur napasnya dan membuka matanya. Jangan takut. Aku di sini, bisik lirih Arion yang membuat Olivia tersipu malu. Olivia perlahan mengangkat wajahnya dan melihat ke arah mereka semua yang menatapnya. Ternyata wajah mereka semua dipenuhi dengan senyum dan terlihat bahagia. Akhirnya, selamat sayang, kau harus berhenti memanggilku nyonya, ucap Tiara yang berpindah ke sisi Olivia dan memeluk erat tubuh Olivia. Kakak, bagaimana akting Alena? Bisik Alena pada Arion. Alena yang sebenarnya tidak perlu terkejut karena dia sudah tahu kebenarannya dari dulu. Arion membulatkan matanya. Dia langsung terpikir dengan nama yang membocorkan rahasianya. Rocky, lihat bagaimana aku akan menghukummu, ucap kesal Arion. Alena segera memeluk Olivia, sengaja memisahkan tangan Arion yang menggenggam tangan Olivia. Alena sangat senang karena Kak Olivia bisa menjadi kakak aku. Kedepannya, kakak harus sering menemani Alena bermain, ucap Alena mempererat pelukannya. Tidak boleh. Kedepannya kakak Oliviamu akan selalu menemaniku. Tidak ada waktu untuk menemanimu bermain, ucap Arion yang menarik tubuh mungil Alena, membuat Alena mengerucutkan bibirnya. Tidak Kak Olivia, harus menemaniku bermain selamanya. Alena memberontak, dia kembali memeluk tubuh Olivia, membuat Arion merasa kesal, apalagi dengan ucapan Alena mengatakan ingin bermain dengan Olivia selamanya. Tidak, dia hanya boleh di sisiku selamanya. Perkataan itu membuat wajah Olivia memerah dan membuat semua orang yang mendengarnya tertawa, apalagi Tiara. Dia melihat dengan jelas Arion seperti suaminya dulu, bertingkah seperti anak kecil jika menyangkut tentang pasangannya. Arion segera menarik Alena dan menggeser tubuh mungil Alena menjadi di sampingnya, kemudian menarik Olivia untuk menyenderkan kepalanya di bahunya. Olivia hanya bisa menutup wajahnya karena malu, apalagi Tiara yang hanya bisa terpaksa melepaskan pelukannya dari menantunya itu. Nenek sangat terkejut mendengar ini semua, tapi nenek juga sangat senang. Dan mengapa kalian merahasiakan pernikahan kalian? Apalagi sampai tidak memberitahu nenek, ucap nenek Angel yang terdengar agak kecewa. Maafkan saya nyonya. Ucapan Olivia terpotong oleh Arion. Arion tahu Olivia akan menyalahkan dirinya karena yang meminta syarat untuk merahasiakan pernikahan itu adalah Olivia. Nenek, aku punya alasan tersendiri kenapa menikahi Olivia secara diam-diam. Nenek juga tahu musuhku ini bukan sedikit. Aku harus memastikan semuanya aman,
baru aku akan mengadakan resepsi yang sangat meriah. Jadi, aku memutuskan untuk memberitahu keluarga dulu. Olivia menatap Arion dan menyadari jika tuan muda yang biasanya sangat sombong itu ternyata melindunginya agar terhindar dari pandangan buruk dari keluarganya. Aku mengerti. Lalu apa situasinya sangat tidak baik? Apakah aku perlu turun tangan untuk membantu? Ucap Ryan yang telah lama diam. Hah? Memangnya apa yang bisa pria tua yang sudah kehilangan kejayaannya? Kau sudah pensiun, baik-baik menjaga istrimu. Aku bisa menanganinya sendiri, ucap Arion dengan tampang yang begitu sombong membuat Ryan sangat kesal. Kau meremehkanku. Kau ini terlalu lama. Jika aku yang bertindak, semuanya sudah aman terkendali, ucap Ryan tak kalah sombongnya. Aku tidak membosankan sepertimu, karena aku hanya ingin lebih lama bermain, jawab Arion yang tidak ingin dikatakan lambat oleh sang papa. Ya, terserah saja. Jika perlu bantuanku, kau tidak perlu berlutut, ejek Ryan yang merasa jiwa mudanya bangkit kembali karena berdebat dengan putra yang telah lama tidak dijumpainya itu. Dan obrolan mereka ini membuat mereka terlihat lebih akrab. Aku tidak akan melakukannya, ucap Arion dengan lantang dan tegas, membuat Ryan tersenyum. Dia benar-benar melihat dia di masa muda dalam diri Arion. Terserah kau saja. Ryan sebenarnya menawarkan bantuan pada putranya, tapi caranya benar-benar membuat orang salah paham. Ryan malah seakan meremehkan putranya, padahal sebaliknya, dia sangat mengkhawatirkan putranya. Ryan, apakah kami harus kembali? Agar kau fokus untuk menemukan musuhmu? Tanya Tiara. Sebenarnya, Tiara mendapatkan pesan singkat dari Fiona tentang rencana membawa nenek Angel pergi dari negara A dan membiarkan Arion menangani masalahnya dulu. Apakah Rocky menyuruh kalian pergi dari negara ini? Ada kalian atau tidak? Aku bisa menanganinya. Jadi jangan khawatir jika masih mau berada di sini. Tidak masalah, ucap Arion yang tahu betul siapa yang mungkin memikirkan hal itu kalau bukan sepupu sekaligus orang kepercayaannya, yaitu Rocky. Sebenarnya aku kesini untuk membawa nenekmu pergi, menengok suaminya karena mamamu juga ingin melihat makam ayahnya, jadi ingin menjemput nenekmu. Tidak menyangka kalau kau di sini memiliki banyak masalah. Ini sebuah kebetulan. Alasan ini sebenarnya baru saja melintas di pikiran Ryan. Ryan tahu jika mereka ada di sini mungkin akan ada yang menjadi beban untuk Arion karena terlalu banyak yang dilindungi. Apalagi kekuatan Ryan tidak terlalu bagus di negara A. Bukan alasan yang buruk, tapi membawa nenek kau harus menjaganya dengan baik, ucap Arion pada Ryan. Bocah sialan, apa kau lupa nenekmu itu ibuku juga? Aku tidak mungkin mencelakainya dan lagi di negaraku, aku ini termasuk penguasa sepertimu. Ucap kesal Ryan karena mendengar nada meremehkan dari Arion. Tiara berjalan ke arah suaminya. Bi, sabarlah, Arion hanya mengingatkanmu, ucap Tiara sembari mengusap bahu Ryan. Jadi, kau selesaikan dengan cepat masalahmu, agar secepatnya mengadakan resepsi. Olivia sadarkan diri. Ucap Ryan itu membuat Arion kesal. Hei, apa kau pikir aku menghipnotisnya? Ucap Arion sembari menggenggam tangannya semakin kesal dengan tingkah papanya. Sedangkan Ryan hanya menaikkan bahunya dengan senyum mengejek membuat Arion benar-benar ingin menghajar papanya itu. Arion berhenti main-main. Arion segera kerjakan apa yang harus kau kerjakan. Nenek sudah semakin tua. Nenek ingin segera menggendong Cicit. Ucapan nenek Angel itu membuat Olivia tidak bisa menahan merah pada wajahnya. Benar, Alena juga ingin segera dipanggil Auntie. Yeay. Sorak Alena membuat semua orang tersenyum bahagia. Sedangkan Olivia hanya menunduk menahan malu. Sayang, sebaiknya kita harus lebih sering melakukannya. Kau dengar, mereka sudah tidak sabar untuk menemui Arion Junior. Bisikan Arion itu membuat wajah Olivia semakin memerah. Setelah diskusi yang panjang dan makan bekal bersama,
Alena dan Ryan kembali bermain dengan Tiara dan Angel mengawasi mereka, sedangkan Arion membawa Oleh duduk di tepi danau. "Apa kau menyesal?" ucap Arion yang membuat Olivia menengok ke arahnya. "Menyesal untuk apa?" tanya Olivia yang bingung. "Menyesal telah mengizinkanku mengatakan pada keluargaku." Ucapan Arion itu langsung disambut gelengan kepala dari Olivia. Sejujurnya aku tidak menyesal. Hanya awalnya aku takut mereka semua tidak akan menerimaku," ucap Olivia. Kenapa kau berpikir seperti itu? Apa kau belum bisa melupakan masa lalumu? Sehingga berpikir semua orang seperti ibunya Andreas. Terlihat sekali kekesalan di wajah Arion yang melihat ucapannya itu memang benar karena Olivia sedikit menunduk. "Maaf," ucap Olivia yang merasa bersalah karena dia memang berpikir tentang ibunya Andreas. "Bodoh. Mereka bahkan sangat senang kaulah yang menjadi istriku karena kau wanita yang baik dan wanita yang hebat," ucap Arion sembari menatap Olivia. "Wanita yang hebat?" Olivia sedikit bingung dengan kalimat Arion itu. Dari mananya dia terlihat hebat? "Sudahlah, lupakan. Kau memang benar-benar bodoh," ucap Arion sembari berdiri melempar batu ke danau besar itu. "Kau satu-satunya wanita yang mampu merubahku, Olivia. Kau wanita yang sangat hebat," ucap Arion di dalam hatinya. Arion kembali duduk dan sedikit tertawa melihat ekspresi kebingungan yang ditunjukkan oleh Olivia. "Jangan dipikirkan lagi. Yang sekarang harus kau pikirkan bagaimana cara memenuhi keinginan mereka." Arion melirik mama, nenek, adik, dan papanya. Keinginan mereka? Olivia benar-benar merupakan hal yang membuatnya malu tadi. "Apa kau lupa? Biarkan aku ingatkan. Kita harus segera memberikan Arion Junior pada mereka. Haruskah kita lembur malam ini, sayang?" bisik Arion dengan suara laki-lakinya itu dengan jahil. Arion meniup telinga Olivia. "Tidak bisakah? Jangan malam ini." Olivia masih ingat betul bagaimana tubuhnya setelah melakukan olahraga ranjang bersama Arion. Haruskah kita lakukan sekarang? Ada mobil di sebelah sana. Melakukan di tempat terbuka, apakah istriku sedikit mesum? Kode Arion yang membuat wajah Olivia tidak bisa menjadi merah. Tidak. Maksudku bukan begitu. Olivia tidak tahu seberapa jahil laki-laki sombong di hadapannya itu. "Lalu, apa maksudmu melakukannya di sini?" Ucapan Arion tidak bisa lagi diterima oleh Olivia sekarang. Wajah Olivia sudah sangat-sangat memerah. "Tidak, kau benar-benar laki-laki sombong yang mesum." Fluid segera berlari kembali ke tempat Angel dan Tiara. Sedangkan Arion tertawa puas karena berhasil menjahili istrinya itu. "Olivia, kau sangat imut." Arion tersenyum sendiri mengingat wajah Olivia yang tersipu malu itu. Tak lama setelah Olivia pergi, HP Arion berdiri. Satu pesan masuk. Rocky sudah menarik keluar Sylvia diikuti dengan Dion. Mereka kini sedang menaiki mobil menuju kafe terdekat yang lebih sepi. Mereka sudah sampai dan juga sudah memesan sambil menunggu Rocky terus menatap Sylvia dan disadarkan oleh Dion. "Sylvia, kemana kau selama ini? Kenapa pergi diam-diam?" Tanpa mengatakan apapun, ucap Dion dengan menatap ke arah Sylvia. Dia ingin memastikan sesuatu. "Aku hanya pergi ke tempat di mana aku merasa tenang," ucap Sylvia dengan santai membalas tatapan Dion. "Tempat santai seperti apa?" tanya Dion menyelidiki. "Tempat yang bisa menyembuhkan luka aku," ucapan Sylvia itu
tiba-tiba menyadarkan Rocky dari khayalannya yang sudah mulai tinggi. Alasanmu pergi? Apakah karena Arion yang selalu mengabaikanmu? Sylvia, perasaanmu itu apa masih belum berubah? Banyak pertanyaan melintas di pikiran Rocky. Jadi, apakah lukamu sudah sembuh? Tanya Dion yang mendapat anggukan kecil dari Sylvia. Hampir dan akan segera sembuh. Sylvia tersenyum ke arah Dion. Dion merasa asing dengan senyuman Sylvia itu. Sudahlah, jangan membahas masa lalu. Lebih baik kita membahas masa sekarang. Itu Sylvia, apa? Apa kau sudah memiliki pacar? Pertanyaan Rocky itu membuat Dion terkejut. Kenapa Rocky tiba-tiba menanyakan hal itu? Apakah Rocky ingin mengejar Sylvia kali ini? Kenapa kau bertanya seperti itu? Apa aku terlihat seperti sudah memiliki pasangan? Sylvia tersenyum, senyuman yang begitu menggoda di mata Rocky. Tentu, kau terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin saja kekasihmu yang telah mengubahmu, ucap Rocky dengan tatapan menunggu jawaban dari ucapannya. Tidak ada, aku belum mencoba membuka hati. Bagaimana kalau aku tidak diperdulikan lagi? Ucap Sylvia kepada Rocky. Rocky, tahu dia sedang menyindir sikap Arion dulu. Hah, masa lalu biarlah berlalu, Sil. Rocky mencoba mencairkan suasana yang mulai tegang itu. Jadi, apakah kalian sudah memiliki pasangan? Tanya Sylvia membuka pembicaraan. Tidak ada, ucap Rocky dengan cepat, membuat Dion hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah bisa tenang jika di depan Sylvia. Ucap Dion yang tahu betul wanita di depannya adalah wanita yang beberapa tahun lalu menepati hati Rocky dan mungkin masih menempati sampai saat ini. Benarkah Rocky belum punya pacar? Bukankah dulu kau pernah bilang menyukai seseorang? Tanya Sylvia. Ya, sayang sekali. Dia menyukai orang lain. Rocky begitu berterus terang, membuat Dion benar-benar tidak bisa menolong sikap Rocky itu. Mungkin saja karena Rocky pernah kehilangan Sylvia, jadi Rocky sekarang bersifat sangat agresif